Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ada desain ini bagus dari Digital Alliance, yaitu Armor Plus sama Armor X. Lumayan kalau modelnya keren. Monggo kita simak ulasan produknya aja. Lanjut. Main game nggak enak kalau tanpa equipment gaming atau gaming gear nih teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada DA Gaming Headset dari Digital Alliance, yaitu Delta Armor X sama Delta Armor Plus. Nah, sekilas memang sama persis kalau dari desain dari model headsetnya. Tapi ini beda teman-teman. Ini headset ini dibanderol dengan harga 300 dan 400 ribuan. Memang ini sangat ramah di kantong kalau menurut saya, dibandingkan kompetitor yang mungkin ya mahal-mahal ya, kayak SteelSeries, terus seperti kayak punyanya Razer, itu memang sangat menguras kantong lah. Itu headsetnya Sultan lah. Ini adalah segmen entry level yang sudah digarap sama Digital Alliance. Untuk brand yang istilahnya grade-nya setara seperti Digital Alliance, ini ada Rexus, ada Fantech, ada juga Sades. Mereka adalah kompetitor di range harga entry level yang memang bisa bikin pusing mikirnya ya, di range harga 300 ribuan. Dan kalau kalian lihat di sini untuk desain yang ditawarkan serta build quality dari produknya sendiri, ini memang semuanya berbahan material dari plastik ya, mulai dari air cup, terus dari bando, serta dari mic-nya. Ini rata-rata semuanya dari plastik, tapi bukan desain yang lebay. Yang memang menurut saya desain itu bukan karena bentuk atau kelihatannya, tapi bagaimana fungsi yang dihasilkan dari desain tersebut bisa mempermudah kegiatan kita. Contohnya ini untuk bandonya sendiri, ini kalian bisa cek di sini ya. Ini ada fungsi opsi dari untuk memanjangkan atau memendekkan ukuran kepala kita. Sebenarnya umum ini, tapi bedanya kalau yang dipunyanya Digital Alliance ini, di Delta Armor ini di dalamnya ada semacam besi yang menguatkan bandonya. Nah, sedangkan di bagian atas ini kalian ada bantalan yang melindungi kepala kita biar tidak sakit ketika kita menggunakan headset ini dalam durasi waktu yang berjam-jam atau sangat lama sekali. Kalau kita menuju di bagian air cup, ini yang paling utama dari headset, karena air cup ini akan sangat berpengaruh. Ini memang berbahan dari kulit ya, kulitnya kulit imitasi, bukan kulit yang benar-benar asli kulit, karena ring harganya 300 ribuan. Tapi ini benar-benar kedap suara kalau kita gunakan, ini benar-benar pas di telinga kita. Tapi kalau kita memakai sampai lebih dari 5 jam, kita tetap akan merasa tidak nyaman di telinga kita, akan terasa panas juga teman-teman. Dan yang terpenting untuk perawatannya ini cukup mudah. Kalian karena ini berbahan material dari plastik imitasi, kalian yang penting jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Nah, untuk yang kedua, jangan ditempatkan di tempat lembab, kalau bisa yang ada standnya untuk headset. Dan yang ketiga, mungkin kalian bisa membersihkan setelah menggunakan headset tersebut biar tidak kotor tentunya, biar tahan lama. Selain itu, kita ngomenin bagian dari mic-nya ini teman-teman. Mic-nya ini bisa kita atur ya, bisa kita naikkan atau turunkan rotary kayak gini teman-teman ya. Dan ini untuk mendekatkan ke bagian mulut kita, ini bisa kita belokkan seperti ini, dan cukup asik sekali dan bahannya cukup solid, kuat ini teman-teman. Dan di sini ada lampunya ini berwarna biru teman-teman yang menandakan dia nyala, dan bisa kita matikan juga lewat settingan di kabelnya ini teman-teman. Serta untuk mic-nya ini nggak ada noise cancelling, tapi ini cukup ya, karena range harganya sendiri di angka 300 ribuan sampai 400 ribuan. Sedangkan kalau kalian lihat dari kabelnya, ini dia sudah sleeving teman-teman, dan di kabel ini panjangnya 2 meter. Tombol pengaturan yang ada di dua buah headset ini berbeda. Dalam Delta Armor X ini lebih eye-catching kalau menurut saya ya, karena semua tombolnya untuk volume control plus sama min itu juga semuanya tinggal tekan, bukan manual. Tapi sedangkan kalau di tipe Delta Armor Plus ini dia manual untuk tombol volume kontrolnya. Untuk lainnya sama sih ya, untuk tombol pengaturan lampu RGB yang ada di air cup-nya itu sama, tinggal ditekan aja. Ada 4 varian untuk nyalaannya dari RGB-nya.
Untuk source-nya ini adalah poin penting untuk kalian yang ingin menggunakan platform headset gaming ini untuk handphone ataupun untuk komputer. Ini ada dua buah perbedaan yang besar ya. Untuk tipe Delta Armor X ini source-nya pakai USB, jadi bisa dikatakan ini nggak bisa dipakai untuk handphone secara langsung. Memang bisa kita pakai untuk USB to pakai combo jack gitu ya, tapi akan sedikit ribet. Nah, sedangkan kalau untuk tipe yang Delta Armor Plus ini bisa kita gunakan untuk handphone secara langsung karena di sini ada langsung colokan jack mikrofon di sini 3.5 ya. Tapi ada kekurangannya, kalau untuk lampu RGB-nya tidak akan menyala karena butuh daya tambahan untuk menyalakan lampu RGB yang bersumber dari USB di sini, teman-teman. Untuk seri Delta Armor X ini ada satu kelebihan yang nggak dimiliki sama si Delta Armor Plus ya. Headset ini dibekali dengan fitur virtual 7.1 surround sound namanya. Dengan fitur virtual 7.1, channel surround sound ini memberikan kesan bahwa suara yang dihasilkan tidak hanya di kanan dan di kiri saja, tapi seolah-olah menjadi ada banyak speaker yang mengelilingi kita. Dan fitur ini secara otomatis aktif ketika kita menggunakan atau mentancapkan headset ini. Menurut saya kita mendengarkan musik itu benar-benar sangat enak. Surround itu kalau teman-teman bayangin ya, kalian bisa di dalam bioskop jadi suaranya kayak muter, ada di depan, belakang, samping, kiri, kanan. Tapi itu nyaman kalau kita mendengarkan musik atau kita untuk melihat nonton movie ya. Tapi enggak banget kalau kita buat main game, contohnya game FPS ya, contohnya yang ada step-stepnya itu. Jadi game seperti Valorant atau PUBG, kita menggunakan headset ini ketika kita nyalakan fitur surround-nya itu sangat-sangat mengganggu karena seolah-olah musuh mendekat, step-stepnya tetap dekat, tapi padahal faktanya dia masih jauh sekali. Nah, itu akan mengganggu konsentrasi kita. Itu ya min plus lah teman-teman, tapi tetap itu adalah fitur unggulan yang ditawarkan dari si Delta Armor X yang dibanderol dengan harga 400.000. Oke teman-teman, menurut kalian gimana ya ulasan mengenai headset gaming dari Digital Alien Delta Armor Plus sama Delta Armor X? Kalau menurut kami pribadi, dengan range harga 300 dan 400 ribuan ini saya kira cukup komplit ya teman-teman ya. Sudah ada fitur surround, terus untuk materialnya juga cukup solid, dan kabelnya juga udah sleeving, udah RGB pula. Ya ini cukup lah, murah meriah. Bukan edisi kiri huri, karena saya tidak kiri dan Anda tidak huri. Tetap bersama saya, Sam Udin di Karisma Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.